Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini jumpa dengan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ellen Kartika. Rekan saya ada Dina Martadenita dan Vika Sisaria Prasuci. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pulse Oximetry. Poin-poin yang akan kami presentasikan, yang pertama ada definisi dari pulse oximetry, yang kedua ada jenis dan fungsi, yang ketiga ada prinsip kerja, dan yang terakhir ada tinjau konsep fisika pada alat. Langsung saja dengan definisi dari pulse oximetry. Pulse oximetry atau biasa disebut dengan pulse oximeter merupakan standar universal di ruang operasi, ruang gawat darurat, dan ruang neonatal. Pada umumnya, perangkat medis yang satu ini digunakan untuk orang pada gangguan pernapasan. Pulse oximeter juga bisa digunakan oleh atlet atau pilot untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Biasanya alat ini digunakan dengan cara dijepitkan di jari. Selanjutnya untuk jenis-jenis pada pulse oximetry ada 4 macam. Yang pertama ada finger oximeter, yang kedua ada handheld oximeter, yang ketiga ada tabletops with sensor, dan yang terakhir ada wrist-worn sensor. Jenis pulse oximetry kali ini ada finger oximeter. Nah, finger oximeter ini adalah alat yang paling sering digunakan. Pada finger oximeter ini terdapat layar yang menampilkan hasil dari pengukurannya. Alat ini pada umumnya menggunakan baterai. Seperti namanya juga ya, finger oximeter. Finger kan jari. Nah, jadi pada finger oximeter ini pemasangannya berada di jari. Selanjutnya ada handheld oximeter. Nah, handheld oximeter ini adalah pulse oximetry di mana probe-nya dihubungkan dengan layar untuk menunjukkan hasil pengukuran. Alat oximeter jenis ini digunakan untuk pemeriksaan spot check, baik juga digunakan untuk secara kontinu. Selanjutnya ada tabletops with sensor. Nah, jenis pulse oximetry kali ini ukurannya lebih besar nih dibandingkan dengan dua jenis yang sebelumnya. Pada tabletops with sensor ini dapat digunakan untuk pemeriksaan spot check atau pemeriksaan secara kontinu. Dan yang terakhir, jenis wrist-worn sensor. Jangan sampai salah nih, untuk pulse oximetry kali ini bentuknya unik seperti jam tangan ya, bisa dilihat seperti gambar. Nah, jenis ini keunggulannya bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari nih. Terus pada umumnya alat ini digunakan untuk pemeriksaan secara kontinu. Baiklah, saya Dina Martadenita akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai fungsi dan prinsip kerja pulse oximetry. Yang pertama, pulse oximetry. Pulse oximetry berfungsi untuk mengamati saturasi oksigen darah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kadar oksigen yang cukup pada pembuluh. Biasanya dipakai pada pasien yang mengalami under anestesia, neonates atau bayi baru lahir yang berusia di bawah 28 hari, dan pasien yang mengalami kondisi buruk atau kritis. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja pulse oximetry. Pulse oximetry menggunakan cahaya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dengan analisis spektral. Terdapat dua cahaya yang dipancarkan, yaitu cahaya infrared dan cahaya merah. Cahaya infrared yang dipancarkan akan lebih diserap oleh darah kaya oksigen, sedangkan cahaya merah akan lebih diserap oleh darah yang kurang akan oksigen. Kedua cahaya ini kemudian akan dipantulkan kembali atau ditransmisikan ke sebuah detektor yang terdapat di dalam pulse oximetry. Perhitungan penyerapan dua cahaya dengan gelombang berbeda pada aliran darah kaya oksigen dan aliran darah yang kurang oksigen inilah yang akan menentukan saturasi oksigen atau kandungan oksigen dalam darah. Nah, perhitungan ini menggunakan hukum Burst dan hukum Lambert yang akan dibahas pada tinjauan konsep fisika dan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya Vika. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Langsung saja kepada tinjauan konsep fisika pada alat.
Jadi pada alat yang kami tinjau ini, alat ini menggunakan konsep hukum Berlambert, yang mana hukum ini merupakan hukum yang mendeskripsikan melemahnya intensitas pencahayaan saat melalui suatu medium dengan substansi yang dapat melakukan absorpsi. Intensitas ini bergantung pada konsentrasi substansi yang menyerap cahaya dan ketebalan lapisannya. Hukum ini juga merupakan dasar dari fotometri modern sebagai metode analisis. Kemudian presentasi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, pulse oximetry merupakan alat yang digunakan pada ujung jari dan untuk mengukur denyut nadi serta saturasi oksigen di dalam darah. Kemudian pulse oximetry ini terdapat beberapa jenis. Antaranya yang pertama, finger oximeter, handheld oximeter, tabletops with sensor, dan yang terakhir ada wrist-worn sensor. Kemudian pulse oximeter ini menggunakan cahaya dalam menganalisis spektral dalam mengukur kadar oksigen. Dalam mendeteksinya, yaitu dengan cara kuantifikasi komponen dalam tubuh. Pulse oximeter menggabungkan dua teknologi, yaitu yang pertama teknologi spektrofotometri dan yang kedua peltismograf optik atau mengukur denyut dalam perubahan volume darah di arteri. Kemudian kesimpulan terakhir, pada alat ini menggunakan konsep hukum Berlambert, di mana hukum ini merupakan hukum dasar fotometri modern sebagai metode analisis. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, dirasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.